Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali lagi kita dengan pembahasan tentang analisa transaksi ya. Analisa transaksi di dalam pembelajaran akuntansi ini ya. Sebelumnya kalian sudah diberikan tugas yang ada 2 soal ya, soal latihan itu perusahaan Arif ya, dan itu sudah menilainya ya, dari sekian banyak ada beberapa yang nilainya 100 ya. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Ya, persamaan dasar akuntansi itu dirumuskan dengan aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Oke, sudah dipahami itu ya. Rumus dari persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Kita lihat soal yang lalu kita bahas ya. Kita bahas dulu supaya kalian tahu di mana ini yang saya kurang tepatnya ya. Nanti semoga setelah kalian melihat pembahasan ini, kalian bisa mengerjakan tugas yang lainnya. Oke? Soalnya seperti ini kan? Ya, soalnya seperti ini ya. Ya, jelas ya. Tuan Arif menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebagai setoran modal sebesar 5 juta, ya kan? Analisa transaksi langsung kita jawab aja ya. Analisa transaksi siapa yang benar, siapa yang nanti yang benar, berarti nilainya nanti kan sudah ada nanti ya di buku yang besarnya itu dikasih nilainya yang sudah diberikan ya, sudah dikembalikan di GCR-nya. Kita bahas sekarang ya dari transaksi yang pertama ya, Tuan Arif menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebagai setoran modal. Apa yang mempengaruhi dalam persamaan akuntansi? Ayo. Oke, good. Aktivanya ya. Perhatikan di sini cara menjawabnya. Perhatikan di sini. Di sini ada nominalnya. Kalian tulis nominalnya. Ya, analisa transaksi itu kalau di sana ada nominal berarti harus dituliskan. Ya, yang masih belum benar silakan diperbaiki. Oke, untuk jawaban yang tanggal 1 Desember. Berarti Tuan Arif menyetorkan uang tunai itu akan berpengaruh kepada aktiva ya. Aktiva bertambah berupa apa? Kas. Ya. Uang tunai itu sama dengan kas. Nanti kita bahas apa sih kas itu ya, itu akun-akunnya apa sih ya. Aktiva bertambah berupa kas sebesar 5 juta. Oke. Aktiva sisi mana kemarin? Ya, sisi kiri ya. Kemudian di sana apakah di aktivanya berpengaruh lagi? Oh, sekarang setoran modal. Oke, berarti yang berpengaruh adalah pasifanya. Ya, modal ada di sisi di mana? Sisi pasifa. Pasifa bertambah berupa modal. Ya, Tuan Arif sebesar 5 juta. Balance tidak kalau dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi? Balance ya, jadi aktiva sebesar 5 juta berupa apa? Kas. Kemudian pasifa bertambah berupa apa? Modal. Tuan Arif sebesar 5 juta. Balance ya, kiri dan kanan ya. Itu persamaan dasar akuntansi. Oke, lanjut yang soal nomor 2. 5 Desember dibeli 1 set peralatan internet seharga 3 juta rupiah dari PT Dian secara kredit. Secara kredit berarti secara jatuh tempo pembayarannya ya. Oke, kita lihat, perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini ya. Yang tanggal 5 Desember. Apa yang bertambah dari transaksi ini? Pahami transaksinya, kalimatnya dibeli 1 set peralatan secara kredit. Namanya pembelian secara kredit. Pembelian apa namanya? Peralatan. Berarti aktiva bertambah berupa apa? Peralatan sebesar 3 juta. Kemudian pasifa bertambah apa di sini secara kredit kan berarti jatuh tempo ya. Hutang usaha bertambah sebesar 3 juta. Berarti sisi aktiva dengan pasifa balance tidak? Iya, balance ya. Aktivanya berupa peralatan bertambah 3 juta. Jangan lupa tulis angkanya. Kalau di sana di transaksinya ini sudah ada angkanya, kemudian tanggalnya juga jangan lupa ditulis. Ya, itu prinsip akuntansi harus jelas di sini. Ya, oke. Untuk jawaban yang benar, yang masih belum tepat, silakan diperbaiki supaya nanti ada soal berikutnya kalian bisa menjawab dengan benar, gitu ya. Ini aktiva yang soal nomor 2
aktiva bertambah berupa peralatan sebesar 3 juta. Kemudian pasiva bertambah berupa hutang usaha sebesar 3. Kelihatan ya ini ya jawabannya ya. Silakan diperbaiki yang masih belum tepat supaya kalian bisa menjawab soal selanjutnya. Oke, good. Sekarang bagaimana sih cara untuk mengetahui bahwa transaksi tersebut itu masuk ke kelompok mana, masuk aktiva, kewajiban atau modal? Itu kalian harus pahami dulu pembagian pengelompokannya, ya. Kelompokan akun atau account, ya. Jadi akun itu merupakan catatan transaksi, ya, tentang semua perubahan yang terjadi di dalam aktiva, kewajiban dan modal. Aktiva, kewajiban atau liabilities dan modal atau equity. Itu disebut dengan akun, ya. Jadi dikelompokkan, transaksinya itu dikelompokkan. Ya. Kelompok coba dilihat di sini. Kita mau masukkan pengelompokan akun ya. Persamaan dasar akuntansinya itu kan aktiva sama dengan kewajiban dan modal. Unsurnya untuk mencatat, menganalisa transaksi atau mencatat laporan keuangan itu unsurnya ada 3 itu. Yang utama dulu ya, aktiva, kewajiban dan modal. 3 unsur ini. Cara mengelompokkannya kita bagi 3 ini. Ya, kita lihat di sini ada 3 kelompok jadinya. Kelompok 1 kelompok aktiva, kelompok 2 itu kelompok kewajiban, kelompok yang terakhir kelompok 3 adalah kelompok modal. Kita lihat di sini, coba kita lihat ya. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, kelihatan ya. Nah, akun catatan transaksi tentang semua perubahan yang telah terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal. Ini ya, ini akun. Ya, kemudian ingat persamaan dasar akuntansi yang lalu. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Aktiva kita masukkan kelompok 1. Ya. Kewajiban kita masukkan kelompok 2. Dan modal dimasukkan di dalam kelompok 3. Perhatikan pembagian kelompoknya. Urutannya perhatikan seperti yang Ibu sampaikan yang lalu ya. Nah, ini aktiva dimulai dari aktiva lancar dulu, ya, kemudian sampai aktiva tidak lancar. Kemudian kelompok 2 kewajiban. Kewajiban itu atau liabilities itu merupakan hutang usaha. Ini ada hutang bunga, hutang gaji atau gaji yang masih harus dibayar. Kalau gaji yang masih harus dibayar berarti kan perusahaan punya hutang kepada karyawan yang belum dibayarkan gajinya, ya kan? Kemudian modal. Modal itu kelompok 3, di dalam modal itu ada modalnya sendiri ya. Kemudian ada pendapatan atau revenue, ada privilege drawing, kemudian ada beban atau biaya atau expense ya. Nah, ini kelompok akunnya nih. Nah, dari transaksi yang tadi ya, kita bahas satu-satu ya. Kas itu apa, piutang itu apa, ya, aktiva itu apa, supaya kalian pada saat membaca transaksi keuangan ya, kalian bisa memahami itu masuk ke aktiva mana ya, aktiva yang mana ya, apakah peralatan atau masuk ke apakah kewajiban atau masuk ke pendapatan ya. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas dari aktiva dulu. Aktiva itu terdiri dari kas ya. Ya. Kas itu merupakan harta perusahaan yang seperti yang pernah Ibu sampaikan, yang jangka waktu pemakaiannya bisa digunakan dalam waktu dekat. Jadi sudah tersedia. Jadi ada perubahan berupa uang logam, uang kertas. Ya, itu dimasuk ke kas di sini. Ada pengurangan atau penambahan di dalam uang kas ini. Jadi dimasukkan ke akun kas. Oke, di sini ya.